Dalam video kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu aplikasi fungsi linier. Setelah kita belajar mengenai materi dari fungsi linier, kita akan masuk ke implementasi dari fungsi linier sendiri di permasalahan-permasalahan ekonomi, ya. Yang pertama kita akan permasalahan permintaan, kemudian penawaran, ini dia sepasang. Kemudian kita akan melihat pergerakan kurvanya. Setelah itu kita masuk lagi ke materi, yaitu permasalahan dari perbejakan. Apa itu permintaan dan penawaran? Permintaan dan penawaran. Permintaan itu adalah suatu fungsi yang diambil atau yang diberikan kepada customer atau pembeli. Sedangkan penawaran dia adalah fungsi yang ada di penjual. Sekarang kita masuk ke permintaan. Permintaan itu adalah nanti kuantitas yang diminta. Jadi misalnya kalian pergi ke pasar nih, kalian disuruh sama ibu kalian untuk membeli misalnya sayur. Kalian akan minta nanti, nggak minta bayar, kalian harus bayar. Kalian akan minta kepada penjualnya, misalnya saya mau beli sayur. Nah, nanti kalian dikasih tahu mau berapa banyak. Misalnya kalau kangkung misalnya mau 1 ikat, mau 2 ikat, berarti nanti ada kuantitas yang diminta, mau berapa banyak. Kemudian dia ada yang namanya keinginan konsumen. Oke, misalnya saya mau 2 ikat aja deh, soalnya sekarang 1 ikatnya aja udah mahal, misal. Jadi nanti ada kalian keinginannya berapa, kuantitasnya, dan nanti kemampuan kalian untuk membelinya juga nanti berapa. Yang terakhir adalah dinyatakan dalam satuan waktu. Nah, ini prosesnya ini tadi harganya itu bisa naik atau bisa turun. Mungkin kalau lagi lebaran nih, karena permintaan banyak, itu biasanya harganya jadi mahal, semua barang-barang mahal. Mau beras mahal, mau minyak mahal, mau sayuran mahal. Itu kalau kita lihat dari waktu-waktu tertentu. Sekarang kita ke penawaran. Kalau penawaran itu adalah fungsi yang ada di si penjual itu sendiri, ya kan? Misalnya tadi kalian beli kangkung, terus saya mau beli 10 ikat. Nah, kata kalian sebagai pembeli. Terus si penjualnya bilang, "Oh, udah habis, udah siang sih, kalian datangnya siang, jadi cuma ada 2 ikat." Nah, jadi dia menawarkan lagi kuantitas yang ditawarkan. Dan ada juga dia pada setiap tingkat harga. Nah, misalnya kalau dari sayuran nih, sayuran itu kan ada tingkatannya atau misalnya jenis-jenisnya. Ada jamur tuh ada jenis-jenisnya. Ada jamur hash brown, biasanya hash brown itu dia import. Ada yang jamur kuping biasa, itu yang warnanya putih atau yang warnanya hitam, itu dia lokal versinya. Biasanya kalau dari yang import kayak hash brown, itu dia harganya lebih tinggi daripada jamur yang lokal, karena dia harus import dulu, ada biayanya lagi. Setelah itu kita masuk ke faktor waktu tertentu juga di sini. Ya, jadi si penjual itu dia bisa menaikkan harga kalau permintaannya banyak. Kalau permintaannya sedikit, dia nanti akan menurunkan harga. Jadi nanti ini dia berpasangan, permintaan dan penawaran. Sekarang pengertiannya permintaan. Nah, ini keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli suatu barang atau jasa. Tapi di sini ada faktor lain, yaitu pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi nanti harganya juga beda-beda. Tadi kalau yang barang lokal sama barang import nanti harganya beda lagi. Kemudian tadi belinya saat lebaran atau hari biasa. Biasanya hari-hari keagamaan itu harganya cenderung naik karena permintaannya tinggi. Sekarang penawaran. Penawaran ini adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia. Nah, nanti ini ditawarkan oleh yang namanya produsen kepada kalian sebagai konsumen, sebagai pembeli. Kemudian nanti faktornya ada tingkatan harganya dan juga ada periode tertentu. Di mana pengertian ini melihat dari faktor-faktor yang lain. Jadi sebenarnya harga itu ada faktor-faktor lain lagi. Kalau kita
menggunakan penawaran, faktor-faktor selain tingkat harga dan periode waktu itu tidak akan kita hitung. Jadi konstan. Ceteris paribus tadi. Artinya, jadi harganya tetap konstan. Oke, faktor yang mempengaruhi permintaan, harga. Ya. Kalau misalnya harganya tinggi, biasanya pada nggak mau beli. Ya. Di sini harga barang komplementer dan barang substitusi. Misalnya kalau kalian mau beli jamur tadi nggak ada yang hash brown, nah ya udah kalian belinya yang lokal aja. Itu adalah barang substitusi. Kemudian ada jumlah pendapatan. Kalau jumlah pendapatan kalian tinggi, berarti nanti kalian konsumtif tadi, bisa membeli lebih banyak. Yang ketiga adalah jumlah dan karakteristik penduduk. Kalau jumlahnya banyak, ya, kemudian barangnya sedikit, kayak misalnya di Cina itu, kalau misalnya barangnya sedikit dengan jumlah yang membludak seperti itu, mungkin harganya akan lebih tinggi. Tapi kalau kalian ke New Zealand itu terkenal dari populasinya yang tidak begitu besar seperti Indonesia ya, New Zealand. Itu harganya karena populasinya sedikit, permintaannya sedikit, harga mungkin nanti tidak akan lebih mahal karena semua orang bisa mendapatkannya. Dan selera atau transisi mode dari rakyat itu sendiri. Ini lebih mungkin ke fashion ya. Kalau di luar negeri kan ada musim panas, musim salju, musim dingin, itu beda-beda harganya. Misalnya sekarang udah ke musim dingin nih. Kalau musim dingin berarti baju-baju musim panas itu nggak akan laku karena dia lebih, atau masyarakat lebih memilih untuk membeli baju di musim dingin. Sekarang faktor yang mempengaruhi penawaran ini dari sisi penjual. Kemajuan teknologi. Sekarang semua sudah serba instan. Ya. Kemarin pas kita zaman pandemi, semua penjualan atau proses transaksi pembelian itu menggunakan smartphone. Tiba-tiba kayak saya suka beli itu di supermarket. Mereka sekarang punya websitenya. Ya, mereka punya websitenya, kita bisa membeli secara online, buka websitenya, kemudian di total harganya, baru nanti kita bayar. Kemudian kita harus diambil sendiri atau menggunakan Gojek, kemajuan teknologi. Kemudian yang kedua adalah biaya produksi. Tadi kalau biaya produksinya tinggi, tadi biaya dari orang yang membuat barangnya itu tinggi, ya dia mempengaruhi harga jualnya nanti. Kemudian ketiga adalah persediaan sarana produksi. Kalau misalnya sarananya banyak, berarti dia bisa membuat produksinya lebih banyak lagi. Biasanya nanti produk yang dihasilkan atau barang yang dihasilkan juga lebih banyak. Itu mempengaruhi barang yang ada di pasar. Kalau misalnya sarananya sedikit, berarti nanti barang yang dijual hasilnya juga sedikit. Ya berarti nanti untuk barang yang beredar juga lebih sedikit. Kalau lebih sedikit, lebih jarang lagi ditemukan, itu bisa harganya lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi. Kemudian meningkatnya jumlah produsen. Nah, sekarang itu lagi mode tanaman ya. Tanaman, banyak yang jual tanaman, yang tadinya hobi menanam sekarang jadi penjual. Nah, sekarang banyaknya penjual, itu banyak saingan juga. Yang jual tanaman lebih banyak daripada yang membeli tanaman. Itu harganya bersaing. Kalau harga bersaing berarti mereka bisa menurunkan. Ya kan? Orang pembeli kan pasti pengennya harganya rasional, terus produknya bagus. Makin banyak yang jual ya berarti nanti si pembeli tuh makin banyak pilihan. Jadi bersaing di harga. Sekarang untuk fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan itu rumusnya adalah QD sama dengan fungsi PD, di mana QD adalah jumlah permintaan. Ini satuannya adalah jumlah. F adalah fungsi, ya, fungsi linier, dan PD adalah satuan harga. Bisa rupiah, bisa dolar, bisa lain-lain. Sedangkan fungsi penawaran adalah dia sintaksnya adalah QS sama dengan function dari PS dalam kurung. QS adalah jumlah penawaran dan F adalah fungsi di mana PS ini adalah harga satuan penawaran.
Contoh fungsi permintaan. Nih, diketahui fungsi permintaan KIDI sama dengan 40 min 3 PD. Ya. Yang ditanya adalah hitung jumlah permintaan ketika harganya 5 perak. Murah banget. Dan harganya 10 perak. Kita pengen tahu jumlah permintaannya berapa. Dan kita juga harus hitung jumlah permintaan barang saat dibagikan gratis. Nah, dari sini jawabannya adalah tadi kita masukin ke rumus ya. Ketika harganya 5, kita masukin ke rumus di sini, berarti yang akan kita ganti adalah PD-nya. Jadi 5, berarti ini 15, 40 dikurang 15 adalah 25. Kemudian ketika harganya 10 perak, nah tinggal kalau 10 ya diganti aja, ini PD-nya jadi 10, sama dengan adalah 10. Jadi ketika harganya 5 perak, permintaannya ada 25. Yang minta ada 25 orang. Ada 25 customer yang beli. Tapi ketika harganya 10 perak, naik nih cuma 5 perak, permintaannya dia 10, berarti dia menurun. Karena tadi harganya naik, permintaannya turun. Sekarang nih, hitunglah jumlah pada saat gratis. Kalau gratis berarti dia nggak ada harganya. Kita ganti 0. Oke, pada saat gratis ya yang minta banyak. Nah, itu adalah contoh dari fungsi permintaan. Sekarang masuk ke fungsi penawaran. Contohnya, ada fungsi penawaran yaitu QS sama dengan 2PS min 5. Yang ditanyakan adalah hitung jumlah penawarannya ketika harganya adalah 5 dan harganya adalah 10. Cara menjawabnya adalah sama, itu kita substitusi PS-nya menjadi harganya. Yang pertama harganya 5, berarti 2 dikali 5 min 5 sama dengan 5. Ketika harganya 10, dia permintaannya ada penawarannya ada 15. Berarti ketika harganya naik, ya para penjual ingin menjual barangnya lebih banyak. Jadi biar mereka bisa mendapatkan untung yang lebih banyak lagi. Contoh dari hukum permintaan, ilustrasinya ini ada sebuah cerita. Dina membeli 5 kg jeruk. Padahal sebenarnya awalnya dia hanya ingin membeli 2 kg saja. Kenapa? Karena harganya lagi ada promosi. Misalnya dengan uang 50.000 biasanya dia hanya bisa mendapatkan 2 kg aja. Tetapi ternyata karena ada promosi, dengan uang 50.000 dia bisa mendapatkan 5 kg jeruk. Kemudian kebalikannya, Mela dia mau membeli 5 kg apel, namun karena harganya ternyata naik pas ke sana, jadi dengan uang yang Mela punya, dia hanya bisa membeli 2 kg apel saja. Jadi untuk hukum permintaan, ketika harga dan barang jasa meningkat, maka kuantitas yang diminta dia adalah menurun. Sebaliknya apabila barang dan jasa dia menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Ini adalah hukum dari ceteris paribus. Sekarang kita lihat, ini adalah tabel bisa dibilang transaksi. Misalnya transaksi pertama, ada permintaan sebanyak 10 kg ketika harganya 5.000. Kemudian ketika harganya turun, nah yang diminta adalah lebih banyak lagi, 20 kg. Begitu juga seterusnya. Jadi untuk membuat kurva permintaannya adalah dari diagram X dan Y ini diganti. X-nya adalah kuantitas atau kilogramnya, banyaknya, dan yang Y adalah harganya. Kita ambil contoh. Contoh misalnya untuk transaksi yang pertama yaitu A. Transaksi yang pertama itu A, dia harga per kilogramnya adalah di sini masih 5.000. Berarti kuantitas yang diminta oleh pembeli adalah 5.000. Namun ketika harganya adalah turun ke bawah nih menjadi 4.000, maka kuantitas yang diminta adalah lebih banyak lagi, yaitu 20.000. Ini adalah cara membuat kurva permintaan. Sekarang kita ke hukum penawaran. Masuk ilustrasi. Harga apel tiba-tiba turun menjadi 5.000. Ini kita lihat dari sisi penjualnya, ya. Turun nih tiba-tiba. Karena petani banyak yang panen, biasanya seperti itu.
Pada tingkat harga yang rendah ini, karena turun, Total Fresh hanya bersedia menjual sebanyak 30 kg. Cuma bersedia 30 kg. Kenapa? Karena toko berpikir bahwa apel tersebut disimpan aja dulu di lemari atau di gudang. Jadi ketika harganya naik lagi, baru dia bisa ngeluarin misalnya sebanyak 50 kg. Jadi kan kuantitasnya dia berkurang, karena harganya dia turun. Itu adalah kita lihat dari sisi penjualnya. Tadi kalau permintaan kita dari sisi pembeli, kalau penawaran dari sisi penjual. Coba posisikan Anda dalam dua posisi yang berbeda tadi. Jadi hukum penawaran ini dia kebalikannya. Ketika harga dan barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan juga dia akan meningkat karena pengen semuanya mendapatkan keuntungan. Namun sebaliknya, jika suatu barang menurun, maka kuantitas yang ditawarkan dia juga akan menurun. Contohnya nih, ketika transaksi harganya dia 5.000, kuantitasnya dia yang diminta adalah 6.000. Namun ketika harganya dia turun ke bawah, berarti si penjual itu hanya ngeluarin tadi barangnya adalah 50 kg. Wah, turun lagi ternyata. Kalau turun lagi ya berarti si penjualnya hanya nawarin barang sebanyak 40. Bisa dia simpan dulu, bisa dia tidak akan beli dulu. Kan ada kan misalnya kalau seperti supermarket itu kan dia membeli juga dari petani, kemudian dia beli di petani, terus dia jual lagi kepada kalian sebagai konsumen. Bisa dia menyimpan buahnya atau disimpan dulu semuanya, atau dia tidak akan beli lagi dulu kepada petani karena harganya tadi lagi turun. Nah, untuk kurva penawarannya itu adalah sama, kita pakai bidang X dan Y. Untuk posisinya juga masih sama. X adalah kuantitas dan Y adalah harganya. Sekarang tapi nanti untuk diagramnya dia berbeda garisnya. Kita masuk ke contoh. Contoh misalnya kita dari E. Dia harganya ini adalah 1.000. Ya, harga yang E adalah 1.000. Oh, ini tar dulu. Ini untuk yang A dia 20.000. Oh, ini kebalik ya. Kebalik. Berarti ini harusnya adalah seperti ini. Untuk yang A itu adalah E. Ya. Untuk yang B adalah yang D. Untuk yang C adalah betul yang C. Sedangkan untuk yang D di sini, ini harganya ada 5.000, ini adalah yang B. Dan untuk yang E sendiri adalah yang A. Oke. Nanti saya perbaiki di handoutnya. Tapi untuk di videonya ini seperti ini ya harusnya. Jadi ketika harganya ini 5.000, nih harga paling tinggi nih, di harga di paling tinggi, maka kuantitas yang ditawarkan tadi dia menawarkan banyak barang. Dia masukkan semua ke display, dia keluarkan semua barang-barang yang ada di gudang semuanya. Kemudian ternyata menurun harganya. Harganya turun jadi 4.000. Wah, udah mulai turun nih, berarti nanti kuantitas yang dikeluarkan di display langsung berkurang. Kurang. Sampai dia harganya 1.000. Ya, harganya 1.000 nih si E. Nah, ini E. Sampai menyentuh harganya cuma 1.000, berarti yang dikeluarkan barangnya hanya 10 yang di display. Oke. Sini jelas ya, ini ada revisi.